Untuk pelaksanaan sistemnya nanti Bapak Ibu bisa menanyakan ke beliau. Kemudian juga ada Pak Bayu dari Kemenkes yang nantinya sebetulnya juga terkait dengan topik yang Prof Iwan karena Pak Bayu yang menangani untuk efisiensi obatnya. Artinya secara real pemerintah melakukan sesuatu untuk efisiensinya nanti, yang memang untuk Fornas ini setahun pelaksanaannya dalam waktu kira-kira setahun, jadi agak lama. Kemudian juga saya biasanya minta izin Prof Mus untuk pergi rapat ini. Terima kasih ya Prof, udah izin terus. Nah, yang Fornas ini memang akhirnya pada saat persiapan BPJS ini semuanya duduk bersama, karena dari Kemenkes, kemudian yang dari Askes yang sebentar lagi sudah berganti nama, kemudian dari Badan POM juga, karena yang biasanya kan semuanya tidak duduk bersama, maksudnya dalam satu ruang gitu. Kemudian juga para klinisi dari rumah sakit, tim ahli dari fakultas-fakultas kedokteran yang ini apa namanya, yang juga ada akademisi, ada praktisinya juga, sehingga diharapkan salah satu output ini bisa dasarnya cukup kuat. Nah, mungkin karena tadi terbalik, kita balik karena ada ini teknis ya, Jakarta macet dan sebagainya. Tapi nanti apa-apa yang perlu diklarifikasi nanti tidak akan saya jelaskan secara detail. Saya hanya menjelaskan proses penjelasan untuk Fornas saja. Ya, kemudian dasar dari pembuatan pertimbangan penuhnya formula nasional itu ada aspek substantif, kemudian aspek legal, aspek manfaat. Yang jelas yang di atas ini didasarkan bukti ilmiah. Jadi dalam pelaksanaannya memang kami dan tim para klinisi, para tim ahli dan sebagainya itu selalu membawa bukti ilmiah mutakhir yang nantinya dijadikan dasar untuk penetapan obat dalam Formas. Kemudian dari Badan POM juga selalu membawa penunjangnya untuk ngecek sebetulnya yang diajukan ini terdaftar atau tidak di Badan POM, karena memang selama ini karena ada obat-obat yang dibawa sendiri oleh klinisinya dari luar negeri misalnya, tapi kemudian diajukan menjadi obat Fornas misalnya dan sebagainya. Kemudian indikasi dalam restriksi Fornas itu selalu dikaitkan dengan apa sih yang di-approve indikasinya dari Badan POM, karena selama ini approval itu didasarkan pada penelitian RCT dan lain-lainnya, dan tidak bisa untuk obat untuk 1000 macam penyakit. Seperti kalau di pinggir jalan itu kan ada kotak, bisa mengobati obat penyakit ini. Kalau di Badan POM kan sebetulnya tidak ada. Nanti kalau Anda cek di Badan POM atau FDA atau EMA, maka sebetulnya approve indikasi ini bisa dicek karena didasarkan pada ini. Kemudian pada persiapan ini memang tadi lupa saya sebutkan ada tim dari program juga. Jadi untuk program masih tetap ditangani seperti biasa. Jadi dananya oleh pemerintah dicarikan, kemudian sistemnya tidak berubah, tetap sentralistik. Kemudian juga untuk obat-obatnya tentu saja karena ada misalnya malaria saat ini sudah berubah obatnya yang lini pertama, maka kemudian kita juga mengacu pada itu. Kemudian aspek legalnya kita tahu bahwa ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, PP Nomor 12 Tahun 2013, kemudian yang terakhir Peraturan Menteri tentang Fornas, kemudian PMK yang nomor 71. Nah, nanti ada ininya PDF-nya kalau mau diambil. Kemudian yang selain itu ada aspek manfaat yang diharapkan nanti menjadi kendali mutu dan biaya, karena tadi sudah disebutkan oleh Dr. Budiono Santoso kalau mau pakai inasi bijis
ngaturnya seperti apa, nanti mungkin dari BPJS akan menerangkan. Kalau tadi sistemnya dulu sudah ada yang mapan, bagaimana nanti cara integrasinya dengan panduan dari Inasi Bijis yang sudah keluar juga, karena panduan ini yang akan nantinya menjadi cara untuk para dokter menangani pasien di rujukan kedua dan ketiga, vaskes kedua dan ketiga, dan yang vaskes primer yang pertama masih pakai sistem kapitasi seperti biasa. Ya, ini adalah di PDF ada seperti ini. Jadi vaskesnya nanti ditetapkan tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Yang memang tadi pertanyaan Dr. Budiono Santoso tadi doennya seperti apa. Jadi pada saat menyiapkan ini doennya tetap diakomodasi. Nanti di slide yang akhir kita akan melihat bahwa kita pada saat menyiapkan mengakomodasi doen juga. Nah, kemudian daftar Fornas ini adalah daftar obat yang disusun oleh Komite Nasional yang ditetapkan oleh Menkes, didasarkan pada bukti ilmiah mutakhir, berkhasiat, aman, dan dengan harga yang terjangkau. Kemudian bisa digunakan, disediakan dan digunakan sebagai acuan penggunaan obat dalam jaminan kesehatan nasional. Nah, yang untuk terjangkaunya nanti akan Pak Bayu akan menerangkan bagaimana prosesnya, karena tidak akan saya terangkan secara detail. Kemudian ini maksudnya ini bukan disediakan dalam arti ini ya, artinya bahwa pemerintah melakukan tender dan sebagainya atau negosiasi dengan pabrikan, kemudian nantinya hospital bisa menggunakan fasilitas itu untuk menyediakan obatnya. Jadi tidak disediakan sentralistik, tetap di daerah. Kemudian kita kalau mengacu pada peraturan Presiden RI, ini pelayanan obat dan bahan medis habis pakai untuk peserta ini berpedoman pada daftar dan harga obat dan bahan medis habis pakai yang ditetapkan Menteri, sehingga memang dasarnya sudah kuat dan sudah keluar ininya. Ini saya lewati saja untuk ininya, nanti Bapak Ibu bisa mendapat dari yang BPJS. Kemudian mengapa harus ada ini? Kita tahu bahwa Bapak Ibu sekalian, sebagian besar farmasis, kita tahu setiap tahun ada kenaikan harga obat. Kalau dolarnya itu berfluktuasi, tentu saja ada pengaruhnya. Seperti tadi diterangkan Dr. Budiono, kita tahun 98 itu dari dolar yang 2000 atau berapa lupa saya, kalau pound sterlingnya 3000 kalau waktu itu, kemudian naik jadi 10.000 lebih. Nah, ini dulu memang kemudian proses untuk mencari obat di luar negeri, karena kita sebagian besar import, itu jadi terhambat, sehingga tadi memang kita ini yang cita-citanya Prohmus itu mau proses produksi obat, cita-citanya kan Indonesia itu sebenarnya produksi obat dalam negeri digiatkan supaya nanti tidak tergantung ini. Nah, ini salah satu, sekarang ini salah satu alasannya karena tadi harga obat tidak pernah turun. Kemudian dua, banyak obat yang dengan bukti ilmiah terbatas atau tanpa bukti ilmiah yang valid. Misalnya kita lihat yang di apotek itu OTC itu ditetapkannya zaman dulu. Jadi kalau kita proses dari lihat masing-masing itu dulu penetapannya tidak semuanya berbasis bukti ilmiah terkini, tapi kalau kita analisis sediaan ini saja, yang OTC saja itu mesti Bapak Ibu kaget karena ada yang varian dosisnya tidak memenuhi syarat, ada yang misalnya untuk fever parastamolnya hanya 250, kemudian macam-macam lah, tapi ada yang malah jadi 650. Jadi memang banyak sediaan seperti ini. Kemudian kalau kita lihat data di hospital, kalau di puskesmas relatif tadi nurut sama doen puskesmas, meskipun pada saat desentralisasi sebelum BLU ditetapkan makin di
di negara kaya, di kabupaten kaya itu deviasinya makin lama makin banyak. Jadi itu misalnya di Kaltim yang banyak uangnya itu deviasi dari duennya makin lama makin banyak. Tapi sekarang setelah BLU mereka kembali lagi karena dasar hukumnya kuat sehingga mengembalikan ke arah itu. Nah sehingga memang kalau suplemen dan hal-hal yang tidak misalnya tetes mata kombinasi yang tidak seharusnya ada itu banyak digunakan. Nah ini pada saat penetapan ini ditinjau kembali. Kemudian kita tahu bahwa tidak semua obat bermanfaat. Artinya kalau di rumah sakit itu ada ribuan jenis obat yang rujukan kedua atau ketiga. Ya, tidak semuanya itu masuk doen misalnya. Tidak semuanya kalau kita kemarin acuannya di WHO atau formularium Jamkesmas tidak semuanya masuk ke situ. Kemudian juga jika bermanfaat sebetulnya tidak untuk semua. Hasilnya contohnya adalah ondansetron. Ondansetron itu kan harusnya hanya dipakai untuk yang habis minum obat kemoterapi. Selamat datang Pak Bayu. Ya, tapi kemudian ternyata ini bukti ilmiahnya juga ternyata dipakai banyak dokter meresepkan untuk semua pasien. Kemudian contohnya, nah ini yang adik-adik cewek-cewek ini selalu acne itu selalu jadi masalah ya. Tapi penetapan obat mana yang paling tepat itu memang biasanya mungkin tadi bisa tanya ke Pak Bayu pada saat pembahasan itu mesti banyak panjang. Jadi untuk acne itu panjang karena memang hanya sedikit yang bukti ilmiahnya kuat misalnya. Kemudian kita lihat bahwa misalnya minocycline itu lebih banyak adverse effect dibandingkan doxycycline misalnya. Kemudian ada risiko lupus. Kemudian konklusi dari tadi itu dari Cochrane Library ya. Konklusinya itu menyebutkan bahwa sediaan extended release preparation tidak lebih safe daripada standar minocycline. Ya. Kemudian nomor 4, mengoptimalkan ketersediaan dan distribusi agar akses masyarakat merata. Nah, kenapa seperti itu? Kita tahu bahwa sekarang ini semua pabrikan itu apa yang laku maka dibuat banyak. Yang membuat banyak seperti kalau donat ya. Donat itu waktu kita belum bisa membuat donat kan hanya satu yang bisa membuat yang bagus. Tapi begitu donat itu laku, kemudian semua pabrik roti membuat donat seperti itu ya. Pabrik obat juga demikian. Mereka punya yang produk yang mungkin andalannya ada. Dia spesialisasi pada produk itu, tapi begitu ada yang laris-laris tadi biasanya tergiur untuk memproduksi. Mungkin nanti bisa ditanyakan Prof. Julis ini untuk teknologi farmasi juga macam-macam ininya ya. Nah, kemudian nanti dari yang banyak ini kemudian Kemenkes melakukan hal yang nantinya akan diterangkan oleh Pak Bayu. Jadi saya nggak akan nerangkan, nanti Pak Bayu yang untuk mengatasi tadi amoksisilin yang punya 48 pabrikan, ciprofloxacin 49 pabrikan ini, sehingga selama ini memang kemudian di setiap wilayah beda-beda. Mungkin di Sulawesi nanti produknya pakai yang branded mana, di Jawa apa dan sebagainya. Sehingga itu. Kemudian banyak obat dengan harga yang sangat mahal, sedangkan memang outcome kliniknya terbatas dan tidak cost efektif. Nah, berbeda dengan yang ini tadi, yang banyak pabrik, tapi harganya bisa murah. Kalau di Kimia Farma, Indofarma, Papros bisa murah, tapi nanti di brandednya bisa mahal, sehingga nanti ada caranya sendiri untuk mengefisienkan, yaitu dengan e-katalog. Kemudian
Tapi yang mahal ini beda lagi caranya, karena di dalam perjalanannya, karena Fornas itu didasarkan pada Doen, kemudian DPHO, kemudian formularium Jamkesmas, dan masukan dari semua fasilitas kesehatan. Sehingga memang dengan mengacu pada pengalaman Askes yang dulu, kalau yang pengalaman Askes itu misalnya kan obat yang mahal bisa murah kalau dinego, seperti tadi Dr. Budiono menanyakan apakah cukup tadi 150.000 tadi ya. Kalau kita cek di harga Askes memang untuk HCT-nya itu Rp26, kemudian metforminnya itu sekitar 100 berapa, sehingga memang itu yang dilakukan oleh penyiapan oleh tim DPHO dulu, yaitu harga yang mahal bisa dinego untuk jadi murah. Dan kemudian obat-obat memang yang sangat mahal, misalnya ini obat-obat kanker seperti ini yang notabene harganya mahal tapi overall survivalnya, perpanjangannya juga tidak begitu panjang, tapi tetap kita harus menyiapkan juga, maka yang dilakukan prosesnya akan berbeda dengan yang tadi. Sehingga nanti Pak Bayu akan menerangkan itu mengenai proses bagaimana bagaimana obat-obat yang mahal ini akan menjadi terjangkau untuk ini kita semua. Kemudian sehingga BPJS nanti sebetulnya ada proses untuk kendali biaya nanti dengan industri farmasinya, dengan resharing, dan kemudian meningkatkan akses pelayanan obat sehingga nantinya obatnya yang disediakan akan lebih banyak. Kemudian nomor 6 adalah menghindari moral hazard dalam pelayanan kesehatan. Kenapa seperti itu? Jadi kalau kita belajar dari INASIBIJIS yang kemarin, maka kalau kita mengevaluasikan ininya tarif, kemudian tarif itu bisa cukup atau tidak cukup tergantung misalnya proporsi untuk uji diagnostiknya berbasis pedomannya enggak, karena tarif INASIBIJIS kan ditetapkan bersama-sama dengan panduan pedoman proses clinical pathway dan sebagainya, sehingga dia ada proporsinya itu sudah disesuaikan itu. Tapi kenyataannya kan kadang-kadang tidak bisa sesuai tarif karena proporsinya terlalu banyak. Misalnya untuk uji diagnostiknya apa-apa dilakukan misalnya, atau yang harusnya bisa, misalnya kalau untuk DM hanya BA1C, gula darah puasa dan 2 jam PP, mungkin protein C-nya juga diperiksa, sehingga komponen dari uji diagnostiknya berlebih. Kemudian setelah ditetapkan diagnosisnya, maka pemberian obatnya tidak ikut sama rambu-rambunya Parkeni misalnya. Untuk naif pasien, dia tidak dimulai dengan metformin dulu, tapi bisa loncat kepada obat kombinasi. Kemudian setelah itu tidak ambil generic name, tidak ambil sediaan generik, tapi ambil branded yang mahal, maka proporsi komponen obat dalam INASIBIJIS akan terambil banyak, sehingga memang dalam kasus kita kemarin akan ada paket yang tidak cukup. Nah, dari beberapa tesis dan disertasi memang terbukti bahwa memang ada untuk satu nomornya ya, nomor diagnosisnya, range-nya itu bervariasi seperti ini. Jadi kita lihat bahwa sudah ada tarif, tapi tarif itu bisa berlebih atau bisa cukup tergantung dari pelaksanaan di masing-masing rumah sakit. Kemudian kita tahu bahwa kalau sudah tidak cukup, kan di INASIBIJIS kan ada ALOS ya, rata-rata penetapannya didasarkan rata-rata length of stay. Tapi kalau kemudian tidak cukup, kan bisa saja kemudian
length of stay-nya diperpendek, kemudian nanti udah discharge, kemudian masuk lagi dan sebagainya, sehingga itu nantinya outcome itu bukan didasarkan pada pasien sudah sembuh atau tidak, tapi karena tarif paketnya ini sudah melebihi nih. Gimana caranya supaya kalau mau mau dirawat lagi, gimana administrasinya supaya bisa tetap oke. Nah, ini makanya ini kekurangan dari Inasi Bijis, kalau tidak ada feedback pada apa sih sebetulnya yang diresepkan, apa sih si uji diagnostik apa saja yang ini. Nah, untuk kita ini obatnya. Jadi obatnya itu apa saja. Nah, kemudian juga yang nomor 7, memberi peluang negara untuk memilih obat yang terbaik dengan harga terjangkau. Kalau selama ini kan memang tadi dengan tarif diserahkan ke bebas gitu, tapi nanti ini akan seperti itu. Kemudian sebetulnya adalah sediaan generik yang diberi nama dagang, sehingga kita harus kembali ke ininya, basicnya, bahwa tidak pernah ada bukti bahwa obat bermerek dagang lebih baik dari obat generik. Mungkin bisa tanya Dr. Budiono dulu atau Prof Mus, uji BABE itu membuktikan seperti itu ya, Dok. Jadi tidak. Kemudian seperti tadi, kalau pabrikan itu 50 pabrikan itu memproduksi obat yang sama, maka harganya itu bisa kan kalau WHO sudah menetapkan range dari drug price itu dari pembandingan dari obat yang termahal sampai termurah di satu negara itu sebetulnya antara 2 sampai 3 rasionya. Tapi kita lihat ini rasionya berapa kali. Nah, ini ini makanya ini saatnya memperbaiki ini. Karena kalau kita biarkan ya bebas aja ini price itu, karena memang di evaluasi obat di Badan POM itu tidak pernah ditetapkan hargamu harus sekian gitu, nggak pernah. Jadi ini pemerintah sekarang yang dalam hal ini Kemenkes yang menetapkan, Yanfar, nanti diterangkan oleh Pak Bayu. Nah, kemudian kita tahu bahwa setelah obat itu off patent, mau branded generik itu mau berkisar di mana itu juga sekarang ini masih bebas, karena ada yang jaraknya pendek ini misalnya, tapi ada yang ya ini bisa murah, sehingga memang ini yang kita ini. Kemudian nomor 8 yaitu menghindari diskriminasi ketersediaan obat yang memiliki manfaat sama. Artinya sekarang ini seperti yang Me Too drug itu kan sebetulnya kalau kita lihat bukti ilmiahnya, misalnya dari simvastatin, pravastatin, lova atau atorvastatin, sebetulnya kita punya, kalau mau ini kan mirip-mirip sebetulnya, tapi pada saat obat itu populer atau baru dan populer, maka dia akan mengambil pasar yang besar. Yang ini yang kemudian akan memperbesar ini memperbesar biaya. Kemudian atau seperti ini kasus captopril, lisinopril, ramipril. Nah, kalau ini memang kita tahu captopril murah sekali. Kemudian lisinopril waktu pertama kali jadi mahal sekali. Tapi kan kemudian klaim tidak batuknya berkurang itu ya sebetulnya ya betul, bukan seharusnya seperti itu, karena captopril memang diminumnya 3 kali sehari. Lisinopril juga ada batuknya, tapi karena dia diminum 1 kali sehari, jadi mungkin batuknya frekuensinya. Tapi kalau kita lihat captopril itu sekarang, lisinopril sudah jadi murah karena dinego juga. Kalau kita beli out of pocket memang masih mahal, tapi kalau kita ini mungkin sebagian PNS, kalau kita lihat harga lisinopril dari DPHO itu sudah sangat murah, sehingga memang ini harus diupayakan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sekarang ini Badan POM itu sedang top-topnya pekerjaan itu bukan makin
mereka sebetulnya pekerjaannya banyak sekali toh. Dengan persiapan BPJS ini mereka juga makin ini banyak sekali, karena setelah Fornas dikeluarkan daftarnya, kemudian semuanya mendaftar, pabrik-pabrik mendaftar sediaan dalam bentuk obat generik, sehingga waktu itu setelah diupload bulan kemarin ya Pak Bayu ya, itu dalam berapa hari itu katanya ribuan pendaftar yang maju ke Badan POM. Nah ini Badan POM mengawal di sini, memiliki nomor register, kemudian tersedia karena ada obat-obat yang sudah ada approvalnya, kemudian tapi tidak dibuat. Jadi pabrik itu bisa minta approval tapi kenyataannya nggak membuat, itu dideteksi pada saat rapat masukan dari hospital dan pelayan kesehatan lain. Nanti Pak Bayu akan bisa menerangkan bagaimana ini obat yang sebetulnya dibutuhkan klinisi sangat penting, tapi kemudian banyak yang tidak ada. Nanti ini prosesnya lain lagi, jadi ada proses-proses yang ini. Kemudian nantinya restriksinya memang didasarkan pada approve indication oleh Badan POM. Dan kemudian dari aspek mutu, GMI tetap dilihat, sertifikat analisa sertifikat ini, Certificate of Analysis, BABE, dan jaminan distribusi ini. Nanti Pak Bayu akan menerangkan ini bagaimana caranya nanti yang sudah Pak. Nanti kita akan melihat bahwa ini distribusi juga harus dijamin. Kemudian untuk obat mahal dengan skema khusus. Kemudian memang ada obat-obat yang tidak dicakup dalam Fornas, yang ini daftarnya. Kemudian ini syaratnya tadi sudah saya sebutkan tadi. Nah, kemudian memang waktu kita menyusun Fornas bersama-sama berbasis pada DUEN, kemudian DPHO dan formularium Jamkesmas, kemudian nanti kemudian masih ditambah di sini masukan baru dari fasilitas kesehatan primer, sekunder dan tersier, kemudian masih ada masukan dari program. Kemudian juga waktu itu ini obat rujuk balik, sekarang ini untuk obat rujuk balik hanya baru mengakomodasi 2, yaitu hipertensi dan diabetes mellitus, yang tadi hari ini masih merapatkan untuk diabetes mellitusnya untuk obat yang harus disediakan. Kalau rujuk balik kan harus pulang ke primer. Nah, yang primer ini mekanismenya seperti apa, karena akan berbeda dengan yang kapitasi tadi. Kalau yang kapitasi kan akan disediakan oleh Dinas Kesehatan, tapi rujuk balik nanti seperti apa, siapa yang ini. Nah, kesempatannya juga dengan apotek-apotek dari para farmasis yang punya apotek untuk bekerja sama dengan BPJS. Nanti mungkin bisa ditanyakan pada yang BPJS. Jadi untuk obat-obat balik terakhir ini, dulu tadinya 4 tapi terakhir hanya 2, dan ini DM dan hipertensi. Kemudian ini tadi yang sudah saya tayangkan, ini tidak perlu saya terangkan lagi. Nah, kemudian dengan di Fornas itu memang kemudian ada restriksi seperti yang DPHO dulu. Misalnya untuk pemberian, misalnya kalau dari sisi manajemen, misalnya untuk obat hipertensi dia maksimum sekian tablet yang aturan pakainya sekali sehari misalnya, atau nanti untuk indikasinya juga di ini. Jadi ada indikasi untuk apa sih obat ini, sehingga nanti bisa dilihat di dokumennya ada restriksi seperti itu. Kemudian memang waktu itu dipikir tentang di hospital bisa tadi dengan inasi bijis, memang untuk jalan untuk
membuat cukup. Kalau dalam inasi bijis itu kemarin obatnya itu masih mau ngacu branded. Kemudian sebetulnya nanti tergantung pada hospital, nanti mungkin Prof. Laksono atau Mbak Putu akan tahu gimana peranan dari direktur rumah sakit untuk auto switch ini. Kalau mengacu pada inasi bijis tapi tidak, tulisannya tetap branded yang mahal, bagaimana auto switch ini bisa dilakukan supaya tetap berjalan sesuai tarif. Dan ini peranan dari instalasi farmasi akan sangat berperanan penting, karena nanti yang akan tahu bahwa biaya itu cukup atau tidak, terlalu banyak atau tidak, yang biasanya hafal kan instalasi farmasi. Ya, kemudian ini secara garis besar nanti BPJS akan mengendalikan mutu, biaya, dan meningkatkan akses. Kemudian penyediaan sistem terintegrasi. Kemudian dokter layanan primer merupakan gatekeeper. Kemudian peresepan layanan primer, peresepan rujuk balik, dan menjamin mutu layanan primer. Kemudian Vaskes 2 dan 3, tentu saja pelayanan yang bermutu, yang transparan dan akuntabel dengan kendali mutu dan biaya yang berbasis EBM. Sedangkan industri farmasi ini saatnya berubah peran, artinya menjamin nantinya obat yang disediakan nanti lebih rasional. Sekarang ini juga ada koreksi untuk OTC di Badan POM, kemudian yang dibeli dengan resep dokter yang dengan tadi inasi bijis tadi, ada proses risk-sharing sehingga pabrikan harus rela memberikan skema risk-sharing ini, sehingga juga memberi peluang akses dan menjamin ketersediaan. Jangan sampai tadi obatnya penting, dibutuhkan di rumah sakit, klinisi selalu butuh itu, yang sekarang ini terjadi. Kalau memang itu sangat penting, mereka akan membeli ke luar negeri dan dibawa ke rumah sakit masing-masing, sehingga penjaminan ketersediaan nanti akan dikendalikan juga oleh Binfar dalam hal ini, sehingga yang kosong yang kosong sudah ada yang bertahun-tahun kosong, padahal yang penting ini akan diupayakan. Kemudian apotek nantinya bisa bekerja sama dengan BPJS, nanti bisa ditanya pada pembicara BPJS bagaimana kerjasamanya, karena nantinya rujuk balik seperti di Jogja sekarang kan, kalau saya periksa ke Rumah Sakit Sarjito atau JIH atau Bethesda, maka untuk chronic disease yang hipertensi atau DM akan bisa mengambil obat, karena ini yang rujuk balik karena tidak disarankan periksa terus ke spesialis, maka obatnya bisa diambil di apotek di luar, artinya yang bekerja sama. Sudah banyak contoh yang bekerja sama itu, sehingga memang nantinya dengan apotek menyediakan obat Fornas, maka apotek bisa melayani obat yang tentu saja bermutu, karena biasanya farmasis akan lebih tahu mana yang ini. Nah, kemudian untuk peran formularium rumah sakit, jadi kita kembali ke formularium rumah sakit kan, toh disusunnya kan juga berbasis doen, berbasis tadi kalau yang dulu pakai DPHO juga punya pelayanan DPHO, maka nantinya bisa mengatur formularium nasional dengan penyesuaian. Kemudian secara bertahap akan mengadopsi seluruh isi formularium. Kemudian farmasi rumah sakit sebagai gatekeeper penulisan resep yang sesuai formularium nasional, dan kemudian ini diharapkan bisa meningkatkan efektivitas terapi, efisiensi pengelolaan, mengawal medication safety practice, dan yang obat program tetap disediakan sesuai program yang biasa. Seperti sekarang ini misalnya untuk obat TB tetap di puskesmas untuk lini pertama, lini kedua tetap di Vaskes kedua, kemudian nanti HIV TB tetap di rumah sakit, kemudian satu lagi malaria tergantung dari daerah endemiknya, tentu saja menyesuaikan dengan kebutuhannya. Dan memang untuk updating untuk obat program tergantung dari komite ahli dari obat program, apakah tadi obat malaria akan ganti karena resistensi, misalnya sekarang ini ada yang ganti yang terakhir,
dari DHP. Kemudian yang HIV juga, HIV ini guideline-nya yang di internasional sudah berubah, tapi kita kan ada yang obatnya masih mengacu pada yang lama. Lah ini nanti yang tim program yang akan menetapkan, sehingga akhirnya nanti melalui formularium obat yang ideal nanti sudah saatnya nanti yang akan ikut BPJS yang tadinya out of pocket akan mendapatkan jaminan pemberian pelayanan dengan obat yang dikendalikan, artinya harganya, mutunya, kemudian sehingga setiap warga negara bisa punya kesetaraan akses, sehingga nantinya JKN ini merupakan sopirnya, kemudian temannya itu adalah hospital dan sebagainya, PPK 1, 2, dan 3, kemudian berbasis pada inasi bijis, tapi ada yang rem yaitu Fornas, supaya inasi bijisnya nanti tidak di atas tarif semua, sehingga terjadi tadi upaya-upaya untuk biar aja kalau berlebih kemudian memendekkan length of stay misalnya seperti itu. Nah ini nanti bisa salah satu caranya adalah dengan Fornas. Begitu Bapak Ibu sekalian, saya kira presentasi ini saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Monggo Prof Yulis saya kembalikan.